Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya di channel Petani Pemula. Hari ini saya akan menunjukkan bagaimana cara atau proses penyemaian pepaya California dari mulai perkecambahan bibit sampai penyemaian benih dari biji ya. Pertama-tama kita hangatkan dulu air mungkin sekitar 30 sampai 35 derajat ya, hangat-hangat kuku lah, sebanyak 200 cc atau 200 mili atau tergantung dari banyaknya bibit yang akan kita semai. Setelah ini kita tutup rapat ya, kemudian kita tunggu sampai keesokan harinya atau 24 jam. Ini bertujuan untuk melembabkan atau memudahkan biji itu berkecambah. Dan pastikan tempat penyimpanannya itu di tempat yang aman ya, jauh dari jangkauan anak-anak. Setelah ini kita pindahin dulu ya ke gelas plastik biar lebih leluasa. Ini dia penampakannya. Sebagian ada yang tenggelam, sebagian ada yang ngambang. Biasanya sih yang ngambang itu dibuang, tapi saya enggak lah. Saya semai semua. Nanti yang numbuh gak numbuh ketahuan. Gak numbuh nggak mungkin kita tanam kan. Oke pemirsa, kita tuangin dulu ya, kita tiriskan dulu. Setelah ini kita lakukan persiapan penyemaian bibit ya. Ini jumlahnya kurang lebih 200 ya, 200 benih yang akan saya semai pakai lap basah ya. Para sahabat bisa mengganti kain atau pembungkusnya itu bisa pakai tisu basah atau kertas yang dibasahin atau apalah sejenis kertas atau kain yang dibasahin. Dan setelah ini kita tutup rapat ya. Saya di toples yang tertutup, atau bisa juga diikat di kantong kresek atau di plastik ya. Itu terserah, yang penting diungkep. Dalam proses pembungkusan ini, pengecambahan ini memakan waktu sekitar 3 sampai 10 hari tergantung dari varietas jenis bibit dan kualitas bibit itu sendiri, dan juga suhu udara di sekitar. Tentunya bibit dengan kualitas yang bagus akan mempercepat proses pengecambahan.
Selanjutnya kita siapkan media semainya ya. Di sini saya mencampur tanah biasa ya dengan sekam yang udah difermentasi dengan perbandingan 21, 2 bagian tanah dan 1 bagian sekam. Dan tentunya tanahnya itu sudah saya ayak halus ya, sehingga tidak ada lagi batu atau kerikil yang akan menghambat proses perakaran tanaman. Pada bagian ini saya skip aja untuk menghemat durasi ya. Selanjutnya saya lakukan penyiraman dengan cairan organik, yaitu cairan bioaktif. Ini bertujuan untuk memfermentasi bahan organik yang ada di media tanam, sehingga ketika tanaman bertumbuh sudah tersedia unsur hara di media tanamnya. Pada proses penyiraman ini pastikan tanahnya itu sampai betul-betul jenuh ya, sampai betul-betul jenuh air, sehingga semua bagian partikel tanahnya itu terbasahi oleh cairan fermentasi atau cairan bahan organiknya. Untuk proses ini dibutuhkan air sekitar 50 ml per polybag ya. Jadi untuk 200 polybag itu membutuhkan cairan organik sekitar 10 liter ya, 10 liter air cukup lah. Dan seperti biasa, untuk menghemat durasi, proses ini akan saya skip ke bagian akhir ya. Oke, selanjutnya
Selanjutnya setelah dilakukan penyiraman, maka kita akan tutup dengan 2 lapis penutup ya. Yang pertama itu saya tutup plastik untuk mengurangi atau menghindari penguapan air yang ada di media tanam. Selanjutnya nanti saya akan tutup lagi menggunakan terpal, karung atau terpal ya, sehingga proses fermentasi itu akan berjalan dengan maksimal. Dan jangan lupa untuk menambahkan pemberat ya di atas penutupnya itu, sehingga kalau misal ada angin gelembung kita mau hiber atau nggak akan tersingkap oleh angin ya. Kira-kira secukupnya aja lah, kira-kira nggak hiber di tiup angin gitulah. Jadi hari ini saya akan melakukan penanaman. Oke, hari ini saya akan melakukan penanaman, penyemaian maksudnya. Ini saya akan melakukan penyemaian bibit pepaya ya, setelah sekitar 9 hari. Oke, bibitnya udah pada pecah ya, saya rasa cukup. Ini bisa dilihat tuh ya, jadi bibitnya itu udah, bijinya itu udah pada pecah, dan besok itu udah mulai berakar ya, tumbuh akar tuh udah pada pecah. Kenapa saya lebih memilih untuk mengecambahkannya terlebih dahulu di luar media tanam? Karena seringkali gagal berkecambah ya langsung ditanam itu. Beda halnya dengan dibungkus dengan kain basah, karena air dan suhu itu bisa kita kontrol ya. Bahkan setiap hari saya cek perkembangan bijinya itu. Beda halnya dengan udah dibenamkan di tanah, maka kita nggak serta-merta tiap hari bisa mengeceknya gitu. Maka dengan dilakukannya pengecambahan terlebih dahulu, tingkat keberhasilan tanaman itu jauh lebih tinggi daripada kita langsung tanam di media semainya, sekalipun kualitas bibitnya itu kurang bagus ya. Ini saya gak siram lagi ya selama 9 hari ini.
penyiraman cukup sekali dari awal dan sampai saat ini kondisinya masih basah. Dan untuk kedalaman lubangnya ini cukup 1 cm aja ya, jadi jangan terlalu dalam dan jangan juga terlalu deep gitu. Nah, kalau terlalu dalam maka nanti bibitnya itu akan susah menembus tanah di bagian atasnya. Kemudian jika terlalu dangkal atau terlalu deep, nantinya si batang tanaman itu akan mudah roboh ya kalau misal udah ditanamnya, kecuali kita nanam di saat pindah tanam, kita benamkan sebagian batangnya gitu, kecuali seperti itu. Cuman kalau misalkan dilakukan penanaman lebih dalam, biasanya akan mudah terserang busuk batang atau busuk akar ya, yang akhirnya tanaman pepaya ini gagal tumbuh sampai besar ya. Apalagi penanaman di saat musim hujan atau intensitas penyiraman yang agak berlebih. Jadi memang perlu ketelitian ya dalam proses ini. Oke, selanjutnya kita tutup dengan karung ya. Jadi kali ini penutupnya cuma 1 lapis aja, beda dengan tadi karena kalau sekarang ini di medianya itu udah ada bijinya, udah ada bibitnya ya. Ini bertujuan untuk mengurangi proses penguapan air yang ada di media tanamnya, dan juga untuk menjaga suhu udara di media tanam biar tetap stabil. Jadi nantinya media tanamnya itu gak akan terlalu lembab, juga gak akan cepat kering. Dan proses penutupan ini berlangsung sampai bibit tanamannya itu udah pada melentis ya, kalau luar udah bertunas, barulah kita buka penutupnya. Dan ini biasanya memakan waktu kisaran 3 sampai 1 mingguan lah. Jadi tiap setelah 2 hari atau 3 hari kita cek lah, mungkin biasanya di hari keempat atau hari ketiga bibitnya itu udah pada keluar ya. Kalau udah keluar itu saatnya dibuka terus ya penutupnya itu, jangan sampai tanaman yang udah bertumbuh itu terhalang oleh karung penutupnya ini ya. Untuk selanjutnya kita akan tunggu mungkin beberapa hari kemudian sampai bibitnya itu bertunas ya.
Oke, untuk sementara mungkin cukup sekian dulu ya. Jadi ikutin terus video kelanjutannya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.